Ya, selesai. Baik, kita lanjutkan dengan paparan yang akan disampaikan oleh Bu Nining. Maaf Bapak Ibu tadi kelihatan berasa double karena kebetulan dicoba live streaming YouTube ternyata double. Jadi kita kembalikan ke record. Dipersilahkan kepada Bu Nining untuk paparannya. Terima kasih Bu Nining, silakan. Baik Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda siswa kelas 5 SD Pemuda Bangsa, tahun ajaran 2021-2022. Salam sehat selalu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diizinkan untuk bisa bertemu kembali dan bertatap muka meskipun secara virtual. Sebelumnya kami tim guru kelas 5 mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ayah Bunda untuk meluangkan waktunya dalam acara sosialisasi KBM kelas 5 tahun ajaran 2021-2022. Mengingat kondisi saat ini yang belum kondusif dari wabah COVID, kami SD Pemuda Bangsa akan tetap memulai pembelajaran secara jarak jauh yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Ibu Guru Wali kelas masing-masing bersama dengan tim guru bidang studi. Untuk itu, mengawali pembelajaran supaya semua bisa diketahui dengan lebih jelas oleh Ayah Bunda bagaimana program pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 5, maka kami tim guru kelas 5 hari ini mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam acara sosialisasi. Untuk sedikit ya, kami akan menginfokan kepada Ayah Bunda secara langsung melalui Zoom meeting. Yang nantinya tentu saja diharapkan kita dapat bekerja sama selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Di sini kami akan menyampaikan beberapa poin yang nantinya akan menjadi aturan pembelajaran di kelas 5. Yang pertama akan kami sampaikan adalah nanti tentang aturan selama BDR atau PJJ, kemudian mengenai kalender pendidikan, kemudian mengenai yang ketiga adalah jadwal. Nah, yang pertama adalah saya akan paparkan tentang mungkin sedikit biografi ya Ayah Bunda ya. Biografi Bapak Ibu Guru kelas 5. Silakan Pak Edi. Nah, ini adalah figur-figur guru ya Bapak Ibu Guru kelas 5 ya wali kelas ya. Tentu saja Ayah Bunda sudah kenal pastinya. Lanjut Pak Edi. Saya sendiri gitu dong, Buning. Silakan mungkin bisa dilihat Bapak Ibu. saja ya. Baik Bunda, ini perkenalkan saja ya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Saya dipercaya oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mendampingi putra-putrinya yang berada di kelas 5A. Nama saya Wahyuning, saya lahir di Purworejo tanggal 17 Agustus 1970. Nomor teleponnya ada ya Bunda, sedikit mengenai biografi. Aduh, saya memperkenalkan diri sendiri nih jadinya Pak Edi. Ini Pak Edi. Iya, silakan Bu. Pak Edi. Saya adalah ibu dari 2 anak. Saya lulusan UPI Bandung ya. Pertama saya belajarnya di IKIP Semarang, kemudian transfer ke UPI Bandung ya. Saat ini saya ditunjuk sebagai koordinator guru kelas 5.
Aduh Pak Edi ini iseng deh. Sebenarnya saya jujur suka sekali memelihara kucing, pasti sangat suka ya. Mungkin Bunda bisa baca saja deh kalau ini, aduh malu saya Pak Edi. Siap. Untuk info, Pak Edi, Bu Ning ini guru paling sabar dari kelas 5. Pokoknya paling sabar deh. Semua sabar Bunda, tenang, semua sabar. Paling sabar. Oke, yang kedua adalah Bapak Edi. Nah, ini Bapak Edi dipercayakan untuk mendampingi putra-putrinya yang berada di kelas 5B. Ya, lahir di Jakarta tanggal 18 bulan 7 tahun 1980. Mungkin bisa dibaca saja ya untuk biografinya ya Bunda ya, mohon maaf sekali. Siap. Kita harus kasih nama Kak. Ini kamu namanya siapa? Benar-benar. Udah ya, nah kita lanjut Ya, lagi lanjut. ke Ya, depan. lanjut baik Pak Edi, lanjut. Nah, ini adalah yang paling cantik dan paling muda ya, Ibu Marisa Aroma, dipercayakan mendampingi putra-putrinya yang berada di kelas 5C. Lahir di Bogor, tanggal 7 Maret 1982. Ini paling imut dan paling cantik. Dan ini juga ada kisahnya bahwa ternyata dia adalah junior saya di SMA, Bu, Pak. Iya. Junior tapi jadi senior. Senior ya, tapi junior. Junior di SMA. Oke, Pak Edi. Nah, iya, Udah cukup, itu Pak aja Edi. gitu cukup ya. Iya. Selanjutnya kalau guru bahasa Inggris dan guru lainnya silakan Bu Ning dipaparkan. Kebetulan di sini nggak ada. Untuk guru bidang studinya tidak ada perubahan ya Bunda, masih sama seperti di kelas 4. Ya, nanti bisa langsung berkenalan. Siswanya ya berarti yang berkenalan. Tidak apa-apa ya Bunda, yang penting sudah paham pastinya ya, guru bidang studi kelas 4 sama ya Bunda ya. Kita langsung saja Pak Edi. Baik Ayah Bunda, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin ya. Secara umum sebenarnya proses pembelajaran di kelas 4 sama kelas 5 tidak jauh berbeda. Hanya mungkin semakin tinggi tingkatannya ya Bunda, nanti diharapkan para siswa lebih bisa meningkatkan kedisiplinannya, tanggung jawabnya, dan sebagainya. Baik, ini kesepakatan dari guru kelas 5 mengenai aturan selama PJJ. Yang pertama, siswa melaksanakan pembelajaran dari rumah. Jadi tidak ada yang hadir ke sekolah. Yang kedua, waktu belajar akan dimulai pukul 07.00 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, yang diawali dengan pengisian absen siswa. Nah, selama kegiatan berlangsung, siswa diwajibkan tetap berada di rumah hingga waktu belajar selesai. Ya, jadi ini mohon maaf Bunda, Ayah Bunda, kami mengharap ini ada dalam pengawasan wali siswa masing-masing. Jadi diharapkan dari pukul 7 sampai pukul 12 dari hari Senin sampai hari Jumat tidak ada siswa-siswi pemuda bangsa yang berada di lingkungan luar rumah ya. Kemudian untuk aturan yang ketiga, pukul 7 sampai pukul 7.30 diharapkan ini siswanya sebenarnya ya, siswa atau orang tua siswa mengisi absen di kelas masing-masing yang sudah dikirim ya oleh guru wali kelasnya masing-masing. Ketutup Pak Edi saya. Nah, jika tidak hadir, maka bisa memberikan keterangan. Jadi tetap absen ya Bunda, meskipun nanti mau izin ada keperluan penting maupun mungkin dalam keadaan tidak sehat, silakan tetap mengisi absen. Di dalam absen ada keterangan, hadir, sakit, dan tanpa keterangan. Kemudian yang keempat, selama pembelajaran siswa berada di rumah dalam pengawasan orang tua, tadi sudah saya jelaskan. Yang kelima, aturannya adalah selama pembelajaran siswa mengenakan seragam sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan sekolah.
untuk mengingat kembali di sini jadwalnya adalah untuk hari Senin adalah putih-putih, Selasa seragam lurik, untuk Rabunya putih merah, Kamis pakaian olahraga, dan untuk Jumatnya pramuka. Di sini ada perubahan sedikit ya Ayah Bunda, yaitu di hari Kamis dan Jumat. Karena biasanya tahun-tahun lalu pada saat tatap muka Kamis itu untuk pramuka. Nah, untuk tahun ini pramukanya akan dijadwalkan hari Jumat. Jadi kita tukar seragam. Untuk nomor 6, sekolah menangguhkan seluruh penggunaan buku baik cetak maupun tulis, sehingga catatan, latihan, tugas-tugas berupa e-book atau baik sarana melalui WA, Google maupun elektronik lainnya, atau boleh menyiapkan buku-buku tulis bebas untuk mencatat hasil tambahan yang disampaikan oleh guru. Ketutup Pak, ini ada yang WA. Wah, nggak ada yang WA. Oke. Jadi di sini akan saya jelaskan ya Bunda, untuk tahun ini tidak ada buku cetak dari sekolah. Nah, ini berhubungan dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu kurikulum yang disederhanakan. Mengingat di sini waktu pembelajaran ini lebih sempit daripada pada saat kita tatap muka langsung. Jadi, pemerintah punya kebijakan tersendiri untuk menyederhanakan kurikulum. Jadi, intinya nanti pembelajarannya tidak seluas atau sebanyak pada tatap muka. Jadi di sini kalau misalnya kita membeli buku, boleh ya, kalau ada yang mau membeli buku boleh, cuma kami rasa agak sedikit sayang gitu Bunda ya, karena nanti mungkin hanya sebagian kecil yang bisa kita jadikan panduan dari buku tersebut. Karena nanti untuk catatannya akan diberikan oleh Bapak Ibu guru berupa file catatan. Berupa file-file saja ya, jadi kami rasa tidak perlu ada buku panduan gitu. Nah, untuk menyiapkan buku tulisnya seperti biasa ya, untuk satu pelajaran ini disediakan 2 buku tulis. Yang satu untuk catatan, yang satu lagi untuk mengerjakan tugas. Ini berlaku baik guru kelas maupun guru bidang studi. Nah, kalau untuk guru kelas, mohon maaf Bunda, nanti jangan salah karena di sini hanya tematik ya. Tematik itu yang masuk ke dalam tematik itu ada sekitar 5 pelajaran. Ini nanti hanya 1 buku saja ya Bunda, judulnya buku tematik saja. Di situ nanti ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS, dan ada SBDP. Ini jadi 1 buku catatan saja. Kemudian untuk buku tulisnya, untuk buku matematikanya, nanti pisah ya Bunda. Jadi untuk wali kelas hanya membutuhkan 4 buku saja. Ya, jadi 2 buku untuk catatan dan latihan tematik, jadi 1 ya Bunda. Kemudian 2 buku lagi untuk catatan dan latihan matematika. Nah, ini sudah ada 4 ya untuk wali kelas. Kemudian untuk guru bidang studi, nanti masing-masing guru membutuhkan 2 buku, yaitu buku catatan dan latihan. Nanti bidang studinya bisa dihitung ya, sekitar ada 5 ya Pak Edi ya? Ya, Ada kira-kira agama, 3, 4, ada 4 lah. TIK, ada Sunda, ada bahasa Inggris, dan Bahasa Inggris. ada PJOK. Ya, 5, baik ya. Bunda ya, mengenai buku ya, sudah ya. Kemudian nomor 7 Pak Edi bisa dinaikkan. Siswa wajib mengerjakan setiap tugas yang Please, maaf. slide sebelumnya dulu. Maaf. Ya. Ya. Oke. Segini aja Pak Edi, nggak usah dibicarakan Bapak. Ya. Siswa wajib mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru sesuai waktu yang sudah ditentukan. Jadi di sini biasanya yang menjadi kendala adalah yang poin 7 ya Bunda di sini ya. Kami tim guru kelas 5 plus bidang studi sangat mengharapkan ya kalau mungkin nanti di tahun sebelumnya sampai ada
anak-anak yang di WA setiap tadi WA untuk ditagih tugas-tugasnya ya dari Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada lagi ya. Jadi di sini nanti dalam memberikan tugas, Bapak Ibu guru akan memberikan toleransi waktu sesuai dengan tingkat kesulitan tugas tersebut. Jadi sekiranya tugas itu mudah, ya ada di buku semuanya dan cuma mengisi saja, mungkin semuanya ada di buku, mungkin hanya akan diberikan waktu sehari sampai 2 hari, 1 hari sampai 2 hari. Ya. Kalau untuk tugas keterampilannya biasanya nanti akan lebih punya waktu lebih panjang karena tugas keterampilan itu terkadang ada praktek dan sebagainya. Jadi biasanya akan diberikan waktu lebih dari 2 hari. Biasanya paling lama 5 hari ya kalau untuk tugas keterampilan. Tuh, ya. Kemudian di sini di poin 7 nanti akan dibantu share oleh Bapak Ibu guru kelas 5 mengenai jurnal. Jurnalnya nanti ada di belakang ya Bunda ya. Mengenai jurnal pembelajarannya. Jadi setiap hari nanti nah ini seperti ini ya Bunda, nanti akan kita share ke anak-anak supaya untuk membantu mengontrol tugas-tugasnya. Nah, ini satu contoh aja. Ini contoh saja ya, tidak Senin karena di sini ya. Ini satu contoh saja di sini Bunda. Misalnya hari Rabu tanggal berapa, mata pelajaran yang diberikan guru nanti apa? Karena nanti untuk guru kelas sekali lagi tematiknya nanti tidak kita berikan jadwalnya secara secara cakruk gitu loh. Artinya Senin harus PPKN, Selasa harus IPA, tidak Bunda. Nanti kita akan fleksibel kalau untuk tematik ya. Kalau untuk guru bidang studi tetap ya, nanti jadwalnya akan kami sampaikan juga. Kalau untuk tematik nanti kita akan fleksibel. Kalau untuk bidang studi tetap. Jadi misalnya kalau bidang studi Senin misalnya TIK, kemudian Selasa agama. Nah, nanti ketika anak mendapatkan tugas, ini contoh saja hari Rabu misalnya, hari Rabu mendapatkan tugas, ada agenda dari Bapak Ibu guru ya pagi. Nanti di sini anak-anak apa saja sih tugasnya, silahkan boleh diisi. Misalnya hari Rabu pagi akan diberikan tugas misalnya bahasa Indonesia misalnya. Jadi anak-anak langsung menulis di mata pelajaran ini bahasa Indonesia. Nah, tugasnya apa misalnya yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya? Oh, tugasnya adalah membuat pantun anak. Nah, misalnya anak-anak bisa diisi di tugasnya membuat pantun anak. Nah, ketika anak tersebut sudah menyelesaikan tugasnya, nanti akan diminta oleh guru supaya mengirimkan tugasnya. Nah, ketika anak sudah mengirimkan tugas, maka silakan diceklis di kolom paling kanan. Jadi, format ini untuk membantu putra-putrinya nanti mengontrol apa saja tugas-tugas yang belum dikirim ke Bapak Ibu gurunya. Nanti akan kita share ya Bunda ya, akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Baik, Pak Edi kembali. Nah, sekarang kita menginjak ke nomor 8. Nomor 8 aturannya adalah siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh pembina pramuka. Untuk info saja ya Bunda, Ayah Bunda ya, bahwa pramuka ini merupakan ekskul wajib. Jadi setiap siswa harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya, tugas-tugas pramuka, seperti juga tugas mata pelajaran yang lain. Jadi jangan sampai nanti biasanya kan anak-anak cuma pramuka itu nilainya juga nggak ada nilainya kok, nilainya cuma ABCD, tidak ya. Jadi jangan sampai nanti putra-putrinya belum bisa dicoret naik tidak naiknya hanya gara-gara nilai pramukanya kosong, dalam arti satu pun tidak ada yang dikerjakan. Ya, jadi Bunda ini sama bobotnya dengan pembelajaran yang lain untuk pramuka tahun ini akan digalakkan sekali. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan setiap minggu sekali di hari Jumat. Baik, kemudian berhubungan dengan aturan-aturan ini, sebelum ke kalender, saya akan tambahkan ya, untuk sistem pembelajaran di kelas 5, Bunda, ya Bunda ya.
Jadi untuk pembelajaran sebenarnya tadi sudah saya sampaikan tidak jauh berbeda. Nanti sistemnya kalau di kelas 5 kita akan belajar via Zoom meeting. Jadi untuk fit call-nya mungkin hanya dibutuhkan jika ada kendala ataupun akan dilaksanakan jika ada beberapa siswa yang mungkin butuh bimbingan khusus. Dalam arti nanti di sini kalau sudah kita berikan PHO anak ini sepertinya masih kurang nilainya, masih di bawah KKM jauh. Nah, nanti mungkin kita akan WA ayah bundanya atau nanti solusinya bagaimana? Oh Bu, saya minta mungkin ditambahin via fit call gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk kelas 6-nya kita tidak pakai fit call secara umum, tetapi hanya untuk tambahan-tambahan saja. Pembelajarannya menggunakan Zoom meeting. Diharapkan nanti setiap siswa aktif mengikuti Zoom meeting. Jadi insya Allah Bunda, nanti supaya tidak memberatkan ayah Bunda selalu mengajari putra-putrinya, silahkan nanti anak-anak bisa kiranya bisa aktif ikut Zoom meeting. Ya, karena nanti dalam Zoom tersebut akan dijelaskan materinya. Nah, untuk alur pembelajarannya yaitu setiap pagi sebelum pukul 7 insya Allah ya Bunda, kalau misalnya ada kadang-kadang Bapak Ibu Guru kok mengirim agendanya lebih dari jam 7, kemungkinan Bapak Ibu Guru dalam keadaan mungkin darurat ya, artinya mungkin sedang dalam perjalanan atau ada alasan penting gitu ya Bunda. Jadi mungkin ditunggu saja, yang penting sampai 7.30 sudah terkirim. Nanti insya Allah tapi sebelum pukul 7 akan kita share agendanya. Di situ nanti ada kegiatan yang pertama adalah para siswa mengisi absen. Sekali lagi absen harus tetap diisi, walaupun nanti dalam keadaan mungkin anak kurang sehat ataupun ada alasan penting tidak bisa mengikuti pembelajaran di hari itu, tetap mengisi, karena di situ sudah ada keterangan masing-masing. Ya, itu nomor 1 nanti. Yang pertama adalah mengisi absen, kemudian setelah absen nanti setelah dikirim agenda, nanti akan diberikan catatan yang disertai dengan latihannya. Nah, di sini mohon maaf ya Ayah Bunda, kami tidak menerangkan terlebih dahulu. Ya, jadi nanti takut ada yang bertanya lagi, anak-anak gimana mau ngerti ya, karena belum diterangkan sama Bapak Ibu Guru. Nah, mengapa alasan Bapak Ibu Guru kelas 5? Karena di sini Ayah Bunda ada satu program yang namanya asesmen nasional. Di sini program tersebut sedang menggalakkan literasi dan numerasi, di mana anak-anak harus berlatih menganalisis terlebih dahulu ya apa isi dari materi atau catatan, kemudian anak tersebut diminta untuk mengemukakan kembali, memecahkan masalah sendiri dari catatan yang sudah mereka pahami. Jadi di awal kita melatih anak, supaya biarkan saja anak-anak membaca catatannya, memahami catatan yang ada, memahami catatan yang ada di file tersebut. Kemudian anak-anak akan dipandu dengan latihannya. Berarti di sini anak-anak harus memecahkan masalah ya. Dengan latihan ini, diberikan latihan ini, anak-anak harus memecahkan masalah. Aduh, nomor 1 apa? Apa ya jawabannya? Silahkan anak-anak membaca kembali dari file tersebut. Ya, jadi sekali lagi di sini kami tim guru kelas 5 bertujuan melatih putra-putrinya ya, karena nih asesmen nasional ini diterapkannya kalau nggak salah di kelas 5 ya Ayah Bunda. Jadi mohon maaf, begitu catatan diberikan kami tidak langsung memberikan penjelasannya. Ya, kami memberikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk membaca sendiri catatannya, memahami sendiri apa isinya, kemudian mengemukakan ide-idenya yang dipandu dengan latihannya. Jadi seperti itu ya Bunda, sistem pembelajaran di kelas 5. Pertama, kami berikan catatan, diiringi dengan latihannya, biarkan anak-anak menemukan idenya masing-masing. Ya, mungkin Ayah Bunda di rumah juga
Coba nak, pahami saja, baca dulu, jangan dibimbing terus ya Bunda, biarkan karena memang kami melatih nalar anak-anak supaya berkembang terlebih dahulu. Jadi tidak melulu anak-anak mendapatkan penjelasan dan hanya mengcopy dari penjelasan Bapak Ibu guru. Nanti nalar anak-anak tidak akan berkembang ya Ayah Bunda. Jadi tujuan kami seperti itu. Baik, setelah nanti diberikan catatan dan latihan, nanti sekitar pukul 9 ya, fleksibel aja Bunda, mungkin bisa 9, bisa 9.30 ya, nanti tidak harus saklek pukul 9, tergantung kondisi ya Bunda, karena kan kita melalui daring. Gitu ya. Nanti pukul 9 akan Zoom meeting. Ya. Nah, di dalam Zoom meeting tersebut baru akan kami jelaskan paparan materinya secara jelas. Kemudian setelah kami jelaskan materinya, lanjut kita beralih menjelaskan ke latihannya. Nah, di sini Ayah Bunda nggak usah takut, aduh kalau anak-anak aku nilainya jelek gimana, kan belum dijelaskan lebih. Insya Allah Bunda latihan pertama tidak akan kita nilai ya, jadi nggak usah takut nanti panik dan sebagainya, nggak usah ya Bunda. Untuk latihan pertama tidak akan kita nilai, nanti latihannya hanya akan kita bahas bersama-sama. Nah, di sini nanti putra-putrinya akan dilatih. Ya, artinya dilatih untuk mencari jawaban yang betul dan yang salah. Untuk membedakan, oh ini jawaban yang betul, oh ini jawaban yang salah. Sehingga nanti pada saat latihan berikutnya tidak akan terjadi kesalahan lagi dan anak-anak nanti akan siap pada saat diberikan PH. Untuk PH, nanti sebelum PH akan kita berikan juga latihan-latihan PH secara acak. Mungkin dalam porsinya agak lebih banyak ya Bunda ya, latihannya mungkin bisa sampai 40 dari 25 soal yang akan dikeluarkan di PH. Nanti akan kita berikan sekitar 35, 30 atau 35 atau 40, nanti fleksibel saja Bunda. Nah, kemudian nanti PH-nya adalah dari latihan-latihan tersebut. Ya, jadi nanti akan kita acak-acak kembali nomornya, terus kemudian jawabannya juga akan kita acak-acak kembali. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan nanti anak-anak tidak berat dan tidak harus tergantung kepada orang tua. Insya Allah kalau nanti disiplin mengikuti panduan Bapak Ibu guru, insya Allah semua akan diterima dengan jelas oleh anak-anak. Nah, kemudian setelah Zoom meeting selesai dari wali kelas, nanti akan dilanjutkan oleh bidang studi. Untuk guru bidang studi nanti bisa juga melalui Zoom, tapi kalau untuk guru bidang studi mungkin tidak setiap saat ya Ayah Bunda ya, mungkin minggu ini akan Zoom, esok harinya minggu depannya hanya memberikan tugas gitu ya. Jadi nanti setelah Zoom meeting kami tidak memberikan langsung, artinya tidak memberikan langsung waktunya ya, karena nanti mohon maaf Bunda, terkadang kita agak wali kelasnya agak, mohon maaf nih kasarnya agak sedikit lama lah, kasarnya itu agak molor sedikit nih waktunya, nambah sedikit. Nah, jadi nggak saklek jam 10 bidang studi tidak. Ya mungkin nanti bisa setengah 11 atau 10:15 atau jam berapa gitu. Baru kita pokoknya setelah selesai Zoom dari guru kelas akan dilanjutkan tugas dari guru bidang studi. Nanti kami akan selalu konfirmasi dengan guru bidang studinya. Jika guru bidang studi meminta untuk Zoom, nanti akan kita atur waktunya. Seperti itu ya Bunda ya. Baik, itu adalah teknik atau alur-alur pembelajaran di kelas 5. Sekali lagi akan kami ulangi ya Bunda. Untuk alurnya adalah pagi akan diberikan agenda yang berisi kegiatan selama sehari itu. Kemudian disertai dengan catatan dan latihan dari Bapak Ibu wali kelas. Kemudian akan dilanjutkan Zoom meeting untuk menjelaskan atau memaparkan materi beserta latihannya. Kemudian yang terakhir akan dilanjutkan dengan bidang studi. Baik Pak Edi, sekarang ke kalender. Baik ya Bunda, untuk alurnya sudah kami paparkan semua. Kemudian untuk kalender akademiknya nanti mungkin bisa di-share ya, Pak Edi dan Bu Risa ya. Siap. Jadi biar Ayah Bunda lebih jelas. Di sini tidak banyak yang akan
saya jelaskan di sini hanya poin-poin penting saja sepertinya ya. Jadi ini semester 1 yang akan kita jelaskan terlebih dahulu ya Bunda. Di sini kita akan belajar selama 6 bulan. Kita masuk tanggal 21 kemarin ya, ini kita lihat di bulan Juli tanggal 21, kemarin kita masuk yang diawali dengan kegiatan MPLS. Kemudian nanti tanggal 26 sudah mulai belajar efektif seperti biasa. Ya, anak-anak sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing, sudah diingatkan bahwa di sini nanti sudah efektif, persiapan sebaik-baiknya, semua fasilitasnya, termasuk buku-bukunya. Mulai tanggal 26 kita akan mulai dengan mungkin tema 1 dan berakhir kalau semester 1 itu kalau enggak tema 4 ya tema 5 nanti tergantung waktu ya Bunda ya. Tergantung kesulitan banyaknya materi. Mudah-mudahan sih sampai tema 5 biasanya kalau semester 1. Nah, tema 1 sampai 5 ini nanti akan dijeda yaitu dengan PTS. Jadi 1 dan 5 ini nanti akan dibagi 2 ya. Mungkin yang awal akan kita berikan 3 tema terlebih dahulu dan diakhiri dengan PTS. PTS ini yang akan saya berikan ya Bunda. PTS ini akan jatuh pada tanggal 20 sampai 24 September. Kita lihat Bunda di bulan September ya. Nah, di sini akan ada penilaian tengah semester di bulan September. Ya, bisa dilihat Bunda, bisa disimak ya di sini. Mohon maaf Ayah Bunda, silahkan disimak ya. Ini ada penilaian tengah semester. Ini yang saya berikan yang poin penting saja ya. Kalau mungkin untuk hari-hari besar nanti bisa Ayah Bunda langsung simak saja pada saat sudah kita share. Nah, yang penting saja ini ya Bunda ya. Kemudian nanti akan setelah PTS seperti biasa akan kita lanjutkan tema berikutnya dan kemudian akan kita akhiri dengan penilaian akhir semester 1. Penilaian akhir semester 1 akan jatuh tanggal 6 sampai 10 Desember. Kita lihat Bunda di Desember. Tidak kelihatan nggak ya Pak Edi? Bisa diatasin sedikit. Nah, di sini ya Bunda nih. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah ini pasti di tanggal itu? Sekali lagi, Bunda, ya Bunda, ini namanya program atau rencana, baru rencana. Kalau toh nanti mungkin ya hanya baru perkiraan. Kalau toh nanti tidak tepat, kita fleksibel akan ada perubahan. Dan pastinya akan kami konfirmasi atau infokan terlebih dahulu jika ada perubahan-perubahan kegiatan belajar mengajar. Baik, untuk kalender pendidikannya mungkin singkat saja ya, nanti bisa ya Bunda lihat kembali pada saat kami share. Nanti mungkin kami share-nya langsung 1 semester ya, 1 semester Bunda. Jadi biar Ayah Bunda nanti yang akan mengatur jadwal berlibur untuk putra-putrinya dan sebagainya ya, walaupun mungkin di tengah pandemi ya Ayah Bunda yang penting jaga prokes ya. Silahkan gitu, nanti bisa atur masing-masing gitu. Baik, lanjut Pak Edi. Kita langsung ke jadwal ya. Jadi ini jadwalnya Bunda tidak kita, mungkin ada yang bertanya kok nggak ada PPKM, nggak ada IPS dan sebagainya. Mohon maaf Bunda, karena kita tematik ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam tematik ada 5 pembelajaran inti ya Bunda ya yang ada di dalamnya. Di sini nanti setiap harinya diawali dari pukul 7 sampai 7.30 nanti semua absen pagi. Jadi kita awali dengan absen pagi. Nah, mungkin ada yang bertanya kali ya, apakah hanya absen saja? Absen kan cuma sebentar. Apalagi kalau via Google Form, ala paling juga 1-2 menit selesai. Cuma absen aja gitu. Tidak, Bunda, silakan fleksibel. Pokoknya mulai pukul 7 nanti akan ada absen. Dan waktunya juga bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas berikutnya. Mungkin ada catatan dari Bapak Ibu guru, mungkin disuruh baca, mungkin ada latihannya. Silakan boleh dimanfaatkan untuk menambahkan waktu, jeda waktu sampai kita Zoom. Jadi silahkan. Jadi pertama nanti absen pagi, kemudian dilanjutkan pukul 7.30 ini ada tematik.
ya kita pembelajaran tematik seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, di sini nanti begitu kita share agenda, pasti langsung Bapak Ibu guru akan share catatan dan latihannya. Jadi nanti tidak saklek kita nunggu pukul 7.30. Jadi nanti supaya tidak sia-sia ya. Selama pukul 7 sampai pukul 7.30 setengah jam hanya absen saja kan sayang. Jadi kita akan langsung ya sertai catatan dan latihannya. Yang mau memanfaatkan untuk langsung mengerjakan tugas, monggo. Yang tidak mungkin mau memanfaatkan dengan sarapan dulu, boleh, silahkan ya. Silahkan Bunda, kita tidak saklek dalam hal tersebut ya. Nah, di sini nanti pukul 7 sampai 9.30 ini adalah tematik ya. Tematik. Di sini nanti kita akan atur kembali di agenda setiap pagi ya Bunda, kapan Zoom-nya. Mungkin jam 8.30, pukul 9 atau 9.30 nanti tergantung banyak sedikitnya materi. Kira-kira kalau materinya sedikit ya nggak perlu lama-lama kita bertatap muka dengan anak-anak ya Bunda. Yang lama itu mohon maaf ya Bunda ini ya, yang bisa 2 jam sendiri. Ketika kita akan menjelaskan matematika, mohon sangat dimaklumin. Ini Bapak Ibu guru sudah asik sekali kalau udah matematika ya, nggak inget waktu benar-benar ya. Karena pokoknya mereka semua berkeinginan, kami semua ya berkeinginan anak-anak benar-benar jelas gitu ya. Karena memang butuh latihan dan latihan kalau untuk matematika, latihan berhitung gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada waktu untuk beristirahat, nah, di sini fleksibel juga ya Bunda. Kalau misalnya nanti tidak ada waktu istirahat, kok ini langsung bidang studi, kami tidak artinya tidak saklek Bunda. Silahkan mau dikerjakan sambil putra-putrinya mungkin sarapan juga tidak apa-apa, karena yang utama adalah kita semua harus menjaga kesehatan ya Ayah Bunda. Jadi mungkin ada nih siswa yang terkadang pengalaman saya sendiri ya, kemarin mendampingi 5C ya. 5C itu udah mengirimkan tugas cepat, belum sarapan. Sampai saya harus nasihatin, nah harus sarapan dulu. Jadi nanti pada saat mengerjakan tugas berikutnya silahkan boleh ya disambi sarapan boleh, nggak apa-apa ya Bunda ya. Yang penting kita jaga kesehatan putra putri kita terlebih dahulu. Kemudian nanti dilanjutkan yang terakhir adalah bidang studi. Nah, untuk bidang studinya ini sudah tetap ya Bunda, tidak bisa dirubah. Jadi setiap hari Senin nanti pasti TIK. Kemudian hari Selasa ini agama, kemudian dilanjut hari Rabu adalah bahasa dan sastra Sunda. Kemudian hari Kamisnya bahasa Inggris dan hari Jumatnya PJOK. Tetapi tidak membuka kemungkinan terkadang ya kalau ada trouble ataupun mungkin ada hal yang sangat penting, mungkin ada guru yang akan bertukar hari ya, karena ini pernah terjadi. Tapi insya Allah semua perubahan akan kami infokan terlebih dahulu kepada ayah bunda dan kepada putra-putrinya. Jadi nanti jelas diterima oleh siswa. Ini mengenai jadwal pembelajaran ya Bunda ya. Jadi sekali lagi saya ulangin, tiap pagi diawali dengan absen, kemudian jam berikutnya adalah tematik. Untuk tematiknya nanti fleksibel ya Bunda, kita tidak tulis kalau Senin harus PPKN, tidak ya. Jadi nanti putra-putrinya bisa langsung lihat aja di agenda setiap pagi. Mungkin oh hari ini PPKN. Oh, ini bahasa Indonesia gitu. Jadi tidak kita atur secara saklek di sini Bunda ya. Seperti bidang studi gitu. Kalau bidang studi memang harus tetap ya. Kalau untuk tematik kita tidak tetapkan Senin harus ini, Selasa harus ini. Tergantung saja nanti ya Bunda ya. Baik, untuk jadwal sudah, sepertinya yang terakhir jurnal. Oh, jurnal tadi sudah ya. Ini jurnal ini Bunda sebentar Pak Edi. Untuk jurnal nanti akan kita berikan, kita share ke para siswa ya, supaya mengisi sendiri untuk mengontrol tugas mereka masing-masing. Jadi nanti harinya apa, silahkan diisi, mata pelajaran yang diberikan pada saat itu di agenda apa, kemudian tugasnya apa. Jika sudah dikerjakan dan dikirim, silahkan di-checklist. Kalau belum dikirim, jangan di-checklist. Jadi nanti akan terkontrol terus gitu ya Bunda. Oh ini yang belum, ini yang sudah seperti itu. Baik, ini untuk paparannya ya Ayah Bunda. Mudah-mudahan jelas diterima Ayah Bunda. Terima kasih
mungkin ada waktu atau Iya, sesi tanya mungkin jawab sesi kali tanya ya, Bu jawab Risa sama dipersilakan. Pak Edi. Ya, dipersilakan Silakan Ibu. Ayah Bunda Mungkin bagi 2 yang orang mau dulu kali. bertanya. Silakan. Bisa diawali dari A juga boleh, Ayah Bunda. Kelas 5C itu ada yang angkat tangan tuh, mungkin mau bertanya dulu kelas 5C. Oh, 5C Yes, boleh tuh. nggak? Papa 5C boleh nggak? Kalau 5A nggak ada boleh ya, langsung 5B atau 5C silahkan Ayah Bunda. Mungkin ada yang ditanyakan? Izin Bu Nining dengan Mama Nara Iya, dari 5A. Oh, iya Mama Nara. Ya, terima kasih banyak Bu Nining. Salam kenal Pak Edi Iya, salam kenal dan kembali. Bu Risa. Mungkin kalau Bu Risa sudah kenal ya Bu dengan Mama Nayaka. Sedikit aja Bapak Ibu guru, kebetulan kondisi kita saat ini kan masih dalam masa pandemi, jadi online itu masih dilanjutkan gitu ya, kurang lebih ya. Iya, Nah, betul. dari paparan Bapak Ibu sudah sangat jelas sekali dengan timeline ataupun pembelajaran anak-anak kita tahun pembelajaran ini. Nah, ada 3 hal yang mungkin saya mau sampaikan. Yang pertama adalah ini kan mengingat anak-anak kita adalah anak kelas 5, yang mana ini adalah masa transisi ataupun persiapan anak-anak menuju kepada kelas 6, di mana nanti anak-anak harus lebih matang. Nah, mengingat pengalaman sebelumnya juga dengan kakaknya ataupun kakaknya Nara, mungkin ada baiknya nanti kita ataupun orang tua melakukan konseling ya, dalam artian berkolaborasi dengan guru gitu ya, dalam artian persiapan ketika nanti mereka lulus SD untuk mencari SMP, itu kan kebetulan nilai itu sangat dipakai ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan nggak tahu nanti apakah ada perubahan atau tidak, tapi sebagai persiapan aja ataupun preventif untuk menyiapkan anak-anak kita agar ketika nanti mencari SMP itu lebih mudah. Nah, tentunya ini lebih kepada bagaimana peran orang tua ataupun guru melihat perkembangan anak-anak kita, karena kan ini daring ya Bu ya. Jadi mungkin salah satu hal yang mungkin seperti saya bekerja, mengontrol anak saya mungkin nggak setiap hari. Jadi kira-kiranya kalau misalkan nanti dilihat pas tes ataupun ulangan ya, maksudnya ujian ataupun UTS ataupun tes lainnya, kira-kira anaknya kok kira-kira ini agak terlambat ataupun agak ketinggalan, ataupun misalkan gimana nih biar nantinya nilainya, karena kebanyakan takutnya tuh nilainya turun kan, sehingga nanti ketika mau nyari SMP itu rata-ratanya lebih kecil, seperti itu sih Bu. Ini bukan kita akan mencari nilai bagus dalam artian bluffing atau benar itu enggak, dalam artian gini, gimana kita memaksimalkan ataupun mencari solusi untuk melihat potensi anak kita, harusnya dia bisa lebih baik gitu. Nah, karena mungkin ini dari sisi pengawasan kan ini harusnya dari kami juga ada nih dari orang tua, cuman kalau untuk orang tua yang bekerja ataupun tidak serta-merta setiap hari harus mengontrol, kan agak susah yang melihat perkembangannya. Mungkin itu yang pertama. Jadi satu, dari kami akan melihat gitu ya, pasti menanyakan, mungkin konseling ke Bapak Ibu guru, pasti kesediaannya untuk nanti kami bertanya ataupun mungkin cerewet menanyakan anak-anak kami, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya yang pertama itu juga mungkin bantuan dari Bapak Ibu guru adalah memberikan feedback kepada kami, kira-kira nih anaknya sebenarnya bisa, tapi kok kayak pas tes gitu agak kurang atau menurun gitu. Nah, mungkin saling mereminder sih intinya, seperti itu Pak, Bapak Ibu. Terus yang kedua, ini juga kan anak-anak kelas 5 ini adalah seperti yang saya tadi bilang, adalah transisi ke kelas 6. Mungkin banyak kegiatan yang mengeksplor dirinya agak kurang. Mungkin boleh saya usulkan sesekali mungkin diberikan kesempatan presentasi gitu ya anak-anak, maksudnya biar dia bisa mengemukakan
pendapatnya. Jadi paling tidak dia lebih mandiri, lebih siap di kelas 6 nanti, kira-kira nanti kalau kelas 6 tiba-tiba udah offline gitu. Jadi anak-anaknya udah lebih siap gitu. Nah, terus yang ketiga mungkin tadi ada waktu sisa ataupun waktu-waktu lebih kalau ada Zoom, mungkin ada baiknya mungkin diselingi seperti kayak ya mungkin kalau anak-anak terus belajar gitu kan kayaknya jenuh, apalagi kan di rumah mungkin perlu selingan lah dengan bapak ibu gurunya, ataukah ada joke ataupun ada guyonan atau apa yang kira-kira membantu kami untuk anak-anak juga untuk belajarnya juga lebih semangat nih gitu. Jadi ada guru yang asik nih yang bisa selain membimbing juga ada ininya nih, selingannya, ada lucunya, mungkin seperti itu Bu Bapak Ibu. Mohon maaf ibu-ibu yang lain. Baik, akan saya jawab terlebih dahulu ya. Nanti Bapak Edi sama Bu Risa mungkin bisa menambahkan. Terima kasih ya Mama Nara atau Mama Nara ya. Mama Nara, iya Mama Yaka. Iya, Mama Nara. Mama Nara dari Nara. 5A. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Di sini saya akan menjelaskan ya, yang tadi yang pertama, kiranya mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan feedback kepada orang tua siswa mengenai bagaimana perkembangan siswa. Nah, nanti di sini Bunda biasanya mudah-mudahan nanti pada saat PH Pak Edi mungkin lebih baik memang nggak apa-apa nilai kita tampilkan. Ya, kecuali pada saat UTS ya, gitu. Jadi supaya orang tua itu memang nilainya seperti ini, nanti ada di situ gitu ya. Insya Allah Bunda nanti Bapak Ibu guru kelas 5 akan selalu memberikan info bagi putra-putrinya yang memang mungkin masih kurang dalam penerimaan materi pembelajaran. Nanti kami akan WA secara japri saja ya. Jadi kalau selama anak tersebut dalam posisi aman, insya Allah kami tidak perlu mengganggu ayah bunda di rumah ya. Jadi yang akan kita WA mungkin kita akan konsultasikan ini untuk yang putra-putrinya mungkin masih penerimaan pembelajarannya ini masih belum di atas KKM atau masih kami rasa kurang lah atau perlu ditingkatkan kembali ya. Ini yang pertama Bunda ya. Kemudian yang kedua mungkin bisa memberikan kesempatan presentasi. Insya Allah Bunda nanti kita tidak akan perlu menjelaskan dan jadi anak-anak tuh kelihatan jenuh ya. Insya Allah nanti anak-anak pun seperti tadi yang sudah saya paparkan di depan ya, bahwa di kelas 5 itu akan mencoba baru mencoba ya Bunda, karena memang ini pencanangannya baru akan dicanangkan yang program asesmen nasional yang tadi berupa literasi dan numerasi tersebut ya. Jadi kita memang melatih anak-anak untuk mengeluarkan idenya dan kemudian mengemukakan langsung ya secara lisan gitu ya. Jadi nanti di setiap pembelajaran pun nanti akan kita sering nggak melulu guru bertanya, guru menjawab. Nanti akan diberikan kesempatan setiap siswa ya, kepada setiap siswa untuk tunjuk jari kah atau yang lainnya gitu ya, untuk mengemukakan atau berpendapat dan sebagainya ya. Jadi insya Allah Bunda akan tetap kita berikan kesempatan kepada anak tersebut, atau mungkin nanti ada satu tugas ya yang butuh presentasi langsung pada saat Zoom ya, nanti akan kita tunjuk secara acak atau bergiliran ya, yang sedikit membutuhkan mungkin anak mampu untuk mengemukakan isi kembali. Misalnya satu contoh biasanya ada di bahasa Indonesia, ini ada yang menjelaskan kembali isi bacaan. Nah, insya Allah nanti akan ada satu bacaan yang akan diberikan di dalam bahasa Indonesia. Kemudian anak akan diminta untuk mempresentasikan kembali atau menjelaskan kembali kepada teman-temannya. Tentu saja tidak sebanyak itu. Makanya kemarin di awal sudah dikasih pemanasan ya pada saat MPLS. Literasi, kemudian cari pokok-pokoknya saja. Jadi ketika anak nanti menyampaikan isi, tidak perlu semuanya dipaparkan, dihafalkan, pasti kan akan lupa. Jadi inti-intinya saja kira-kira apa sih? Nah, nanti pada saat Zoom. Nah, biasanya ini hanya akan melewati tugas video. Nah, nanti insya Allah pada pembelajaran tahun ke depan ini nanti akan kami berikan kesempatan ya. Jadi Bu Risa, Pak Edi, saya sendiri nanti akan memberikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk langsung tampil di Zoom ini ya. Nggak apa-apa, misalnya saya tunjuk. Anggi silahkan
sekarang giliran Anggi untuk mempresentasikan kembali ya. Gitu. Misalnya isi dari bacaan tersebut. Silakan kemukakan kembali Anggi gitu. Dan kami harapkan mudah-mudahan nanti ayah bunda selalu mengingatkan, nak jangan selalu baca, jangan selalu baca. Yuk dipahami. Jadi nggak perlu nanti baca atau menghafalkan, tidak menghafalkan, tetapi memahami. Jadi nanti akan lebih enak untuk mengemukakannya, tidak membaca gini ya. Kalau membaca kan nanti juga akan kelihatan gitu. Lebih enak. Jadi nanti disertai dengan mimik atau apa sih wajah yang kayaknya lebih apa sih? Lebih enak dilihat gitu ya. Seperti itu ya Bunda, nanti akan kita berikan kesempatan untuk itu. Untuk hiburan yang ketiga, insya Allah ya Mama Nara dan ayah bunda yang lain, insya Allah guru kelas 5 dari ketiga guru kelas 5, insya Allah lucu kok. Kadang lucu, jadi kita sistemnya begini ya Bunda, tarik ulur ketika anak sudah mungkin dalam posisi tegang ini, kalau langsung ya Bunda, insya Allah Pak Edi, Bu Risa juga sama seperti saya, ketika belajar di kelas, anak kelihatan udah capek, lelah, tegang, insya Allah nanti akan kita selingi dengan mungkin akan dibacakan sebuah cerita nih, paling seneng nanti kalau sudah, ini pengalaman saya, kalau sudah dibacakan cerita nggak mau berhenti, lagi bu, nah nanti cerita doang dong, udah cukup, biasanya akan jika seperti itu ya, nanti akan kita berikan satu cerita atau mungkin akan kita berikan kuis gitu ya Bunda, akan kita selingi seperti itu. Kalau untuk lucu kayaknya Pak Edi lucu, Bu Risa lucu, insya Allah ini nggak bisa lucu ya, walaupun kelihatan galak-galak, tapi insya Allah Bunda nanti lucu kok, pasti ya, insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak nanti akan terhibur pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, ketika mohon maaf ya Bunda, ini saya sampaikan saja atas nama pribadi dan mungkin juga Pak Edi, Bu Risa sama, ketika nanti anak mungkin ya Bunda di rumah mengalami apa sih kayak kejenuhan atau apa, mungkin bagi Bunda itu menjadikan satu hal yang sepertinya jadi beban, silakan boleh konsultasi langsung via japri kepada guru kelas. Jadi supaya bagaimana sih solusinya sih, kok anakku kayaknya jenuh banget. Nah, siapa tahu nanti gurunya bisa memberikan solusi dengan fit call atau bagaimana. Ya, udah. Baik, itu Mama Nara, mungkin Bu Risa sama Pak Edi mau menambahkan atau mungkin buat Mama Nara Ya. sudah jelas jawaban saya. Silakan Pak Edi. Mungkin buat saya sih ada tambahan sedikit lah kira-kira, walaupun nanti sama mungkin hasilnya sama Bu Risa, Bu Nining. Yang pertama, Mama Nara, kalau dilihat dari tahun lalu, gambaran tahun lalu bahwa siswa-siswa kelas 4 yang naik ke kelas 5, kalau tahun lalu masih ada kesempatan mereka pernah bertemu dengan gurunya ya, artinya tidak daring gitu ya, malah langsung luring gitu. Nah, tahun kemarin belum. Pernah kan yang tahun kemarin tidak daring gitu ya, satu semester gitu. Enggak Pak Edi, total. Oh, yang tahun lalunya total. di total Iya, semua tahun ya. sebelumnya. Iya. Tahun Sebelumnya udah total juga. Nah, itu yang kita lihat bahwa kalau nilainya itu bukannya turun, malah di kelas 5 jadi naik semua ya Bu Risa, Bu Ning ya. Justru naik semua. Jadi ini sebagai gambaran bahwa mengurangi ketakutan orang tua. Nanti nilai kelas 5 gimana sih gitu ya, ibaratnya begitu. Jadi pasti kemungkinan justru akan naik gitu, Bu. Mudah-mudahan gitu kalau misalnya anak juga mengikuti dengan baik, dengan nyaman dan dengan hati-hati gitu ya. Terus memang Bu, Pak, untuk bisa masuk SMP negeri di Kota Depok ini, setelah kita amati beberapa analisis beberapa tahun ini, 2 tahun belakangan, itu rata-rata sekarang naik nilainya. Jadi kalau dari secara akademik, itu nilainya naik. Bahkan di SMP, kalau nggak salah yang saya lihat itu di SMP 22 aja, nilai terendah itu 91. Jadi rata-ratanya 91. Bayangkan kalau misalnya 91 rata-ratanya, semua mata pelajaran pasti di atas nilai 92. Jadi saya yakin anak kita juga bisa berkompetisi lah di situ. Karena kebetulan kemungkinan nanti di kelas 5 juga nilainya ya sekitar segitulah gitu ya. Bahkan keterampilan kalau anak-anaknya benar-benar rajin, kita nggak akan beli nilai yang jelek lah. Sudah lebih ini, artinya mereka punya tanggung jawab, disitulah yang kita nilai Bu, lebih ke tanggung jawabnya. Walaupun nanti, wah kok ini jelek banget ya, nggak sesuai dengan ini gitu ya. Kemungkinan ada yang begitu, tapi tetaplah nanti hati nurani guru juga tetap akan
teruji di situ. Bu Risa aja nilainya bagus-bagus kok nilainya, Bu. Kalau lihat nilai-nilai Bu Risa itu anak-anaknya. Kemudian untuk hal presentasi itu kami biasakan, Bu, dimulai dari doa aja, Bu. Doa saja itu anak-anak sudah ayo sampaikan doanya dengan ucapan gitu. Bukan hanya langsung minta doa terus diem gitu terus selesai gitu. Enggak. Kita minta dengan ucapan. Jadi doanya itu diucapkan supaya bisa diamini. Itu aja sebuah bentuk presentasi yang kecil ya, sedikit. Kemudian kalau di kelas saya sendiri, mungkin Bu Ning juga sama Bu Risa juga sama mungkin. Setelah kami memberikan penjelasan, itu biasanya diselingi dengan mereka mengemukakan kembali kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari itu, Bu. Jadi nggak usah takut, pasti anak-anak kan bisa di kelas 6 nanti kalau misalnya ada presentasi gitu ya. Kemudian yang untuk masalah guyonan, Bu, jangankan guyonan, Bu. Bu Nining aja kalau lagi iseng itu seneng banget dengerin curhatan anak-anak, Bu. Bu, saya suka ini loh, Bu, gitu ya. Ini ya. Itu yang harus hati-hati ya Bang Bapak Ibu. Untuk orang tuanya malah justru lebih hati-hati, tapi kami juga pasti akan mengarahkan. Jadi kalau misalnya mereka butuh lebih punya penyemangat, itu Bu Risa dan Bu Nining itu udah pasti paling bagus dalam menyemangati anak-anak. Itu aja Bapak Ibu, apalagi Bang Manara paling itu yang sampaikan. Silakan ada pertanyaan lagi berikutnya atau Bu Risa mau menambahkan lagi, Bu Risa? Sedikit aja Pak Edi. Berkaitan dengan belajar yang menyenangkan, biasanya kita akan selingi dengan kuis. Pengalaman kemarin ya, sedikit evaluasi ketika MPLS. Awalnya sih ya anak-anak udah tegang gitu ya. Ini gimana sih? Ini gimana caranya? Ini mainnya gimana gitu. Mama Almira udah senyum-senyum. Jadi memang tidak melulu yang kita tahulah dari tadi pun kita ikut Zoom tuh udah gelisah duduknya. Ini gimana sih? Udah ngantuk, ada yang udah nguap-nguap gitu kan. Tapi sekali lagi yang namanya kita juga tahu gitu, kita paham sekali. Jangankan anak-anak, kita tahu kan attention longer span untuk anak-anak tuh paling juga 30 menit maksimal gitu. Kita berusaha sekali untuk menyelingi kegiatannya itu, nggak melulu guru aja yang berbicara, guru terus yang menjelaskan, tapi juga kita selingi dengan games, dengan sedikit ice breaking lah, biar mereka nggak terlalu tegang. Contoh kemarin tadi saya lihat ada mamanya Kathleen ya. Iya, saya tanya Kathleen, saya tanya namanya siapa? Namanya Kathleen, panggilnya Kathleen gitu. Tapi Bu Risa bagiannya Kathleen, tulisannya Kathleen gitu. Bilang Mama, bikin nasi kuning dulu kalau mau namanya jadi Kathleen gitu. Jadi istilahnya yang simpel-simpel seperti itu, tapi anak-anak seolah-olah diajak untuk berkomunikasi gitu. Diajak untuk kalau bahasa Indonesia itu diorangi gitu. Jadi setidaknya nggak melulu, setidaknya ya merasa dekat, terus juga belajar itu nggak melulu serius gitu. Belajar itu nggak selalu, walaupun tetap serius ya Mah, tapi serius tapi santai gitu. Belajar tetap menyenangkan. Dan berkaitan dengan presentasi, tugas dan segala macamnya, insya Allah nanti di tugas-tugas keterampilan, setiap satu tema akan diberikan satu tugas keterampilan. Satu tema, satu tugas keterampilan ya Mah. Ingat ya, satu tema, satu tugas keterampilan. Nanti itu akan beragam, dan itu pasti akan melibatkan motorik. Entah itu presentasi, entah itu praktek. Sebagai contoh tahun lalu kita itu materinya iklan. Mereka menyajikan produk. Jadi mereka menyajikan produk jualan gitu, kayak jadi marketing. Bagaimana produk tersebut dibuat semenarik mungkin jadi bintang iklan. Jadi memang semakin ke sini kita juga Bapak Ibu guru berusaha untuk semakin inovatif gitu, semakin berusaha bahwa belajar itu nggak selalu pasif gitu, nggak selalu gurunya terus yang berbicara. Tapi kita juga insya Allah akan melibatkan anak-anak agar ikut aktif untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Ya, terima kasih banyak Bu Nining, Pak Edi, dan Bu Rita. Sebenarnya sih saya lebih kepada tidak mengkritisi ya, mohon maaf, lebih kepada terima kasih banyak sudah sangat bagus dalam proses belajar mengajar anak-anak gitu ya. Apalagi MPLS kemarin juga sempat sebentar lihat sudah bagus gitu ya. Nah, ini lebih kepada
yuk kita maksimalkan bersama, ini buat Iya. anak-anak kita Insya bersama. Allah, Iya, Bunda. Insya Allah, Insya Mama. Seperti Allah. apa lebih ke sana. Terima kasih banyak semuanya, Bapak-bapak. Iya, Mama Nara, sama-sama. Sama-sama, Mama Nara. Baik, ada lagi mungkin? Masih Saya ada mau waktu? bertanya. Masih ada. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Pagi. Saya mau menanyakan untuk tugas pembuatan video ya. Kebetulan kan HP anak saya memang saya tidak kasih yang kapasitas RAM-nya besar karena saya nggak mau dia bermain game gitu. Nah, jadi untuk tugas video itu kan kadang-kadang kendala di kapasitas pengiriman ya. Nah, itu apakah bisa dikasih alternatif untuk disimpan di Google Drive gitu? Oh iya, bisa. Ya, terima Bisa, Bu, kasih ya. bisa. Itu aja sih, Bu, bisa. Iya, Jadi Bu, udah dengan Mama Nara. media apapun bisa, Bu. Jadi Ya boleh. boleh, Bunda. Di sini juga ada yang pakai Google Drive, ada. Nanti kita buka di Google Drive. Atau bisa dimasukkan ke link YouTube, Mah. Link Bisa. YouTube Boleh, juga bisa. bisa. Iya. Di-upload di YouTube, bisa. nanti kita meriksanya via YouTube ada. Kemarin saya siapa ya? Eca atau siapa tuh ya? Via YouTube. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi Boleh, memang Bunda. iya, atau ketika saat membuat video mungkin sedikit tips aja ya, Mah, pengalaman. Sekarang kan handphonenya kita tahu lah handphone zaman sekarang tuh canggih-canggih gitu kan. Pixelnya tuh besar-besar gitu, kualitasnya kalau bikin foto atau bikin video pasti bagus gitu. Dan itu pasti mengkonsumsi memori yang cukup besar gitu. Apalagi kalau durasinya lama. Saya aja kemarin ketika nerima, langsung udah dikoreksi dan nilai udah hapus, takut jebol gitu kan. Jadi kalau bisa ketika membuat video, pixelnya diturunin, Mah, kualitas kameranya diturunin. Ya kita nilainya kan isinya, Mah, bukan kualitas gambarnya yang kita nilai gitu. Jadi kualitas pixelnya diturunin. Biasanya ada tertentu misalnya pixelnya berapa kali berapa gitu. Jadi jadi kalau misalnya Mama paham, mungkin bisa dikompres juga videonya, jadinya lebih kecil lagi konsumsi memorinya, itu juga bisa seperti itu. Baik, Bunda ya. Jadi intinya silahkan, yang penting nanti tugasnya tersampaikan ke Bapak Ibu guru, mau via Google Drive boleh, mungkin mau diupload ke YouTube silahkan. Silahkan ya, Bunda. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, Ibu mau Sayangnya Tiara, silakan. Iya, oke. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Pak Edi, Bu Risa, Bu Nining. Nanggepin yang slide nomor 5, poin 6 ya Pak. Di sana kan ada Dimunculkan kali Pak Edi. buku ya. Begini, Kemampuan anak-anak kita kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang memang harus membaca berulang-ulang dia baru mengerti gitu. Nah ini mungkin tadi saya belum detail banget mendengarkan. Untuk di sini kan poin nomor 6. Baik. Ya. Nah, di sini kan ada penangguhan seluruh penggunaan buku. Nah, biasanya kan anak-anak kita itu ada yang memang berulang-ulang harus baca, baru dia memahami, kemudian dia konsultasi sama orang tua. Kalau kayak saya nih pulang kerja ditanyain gitu. Nah, ini berikutnya kan tidak ada buku ya, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya? Iya, betul Pak. Nanti untuk penggantinya itu seperti apa kira-kira ya? Baik Pak, saya jawab terlebih dahulu ya. Boleh Ibu. Untuk buku tahun ini ditiadakan, tadi sudah saya sampaikan alasannya apa ya Ayah Bunda. Jadi untuk catatannya nanti kita akan berikan catatan berupa file Pak. Jadi berupa file ya? Iya, betul Pak. Nanti silakan, biasanya akan diberikan tugas oleh Bapak Ibu gurunya, anak-anak mencatat terlebih dahulu. Memang lebih baiknya anak mencatat kembali. Karena dengan mencatat kembali minimal 75% lah anak sudah masuk ke dalam pikiran mereka. Jadi nanti yang lainnya tinggal mendengarkan keterangan. Tetapi seandainya tidak memungkinkan untuk dicatat, mungkin catatannya banyak ya, ada gambar-gambar dan sebagainya, silakan boleh di-print. Waktu nge-printnya juga tidak harus hari ini harus di-print, tidak. Silakan, kami sangat memahami Ayah Bunda, sangat memahami bagaimana sih sistem daring ini ya. Jadi apalagi sekarang ini keluar rumah juga kita semuanya ada aturannya. Jadi silakan nanti printnya sesempat Ayah Bunda saja. Mungkin mau 1 minggu di-print silahkan. Kalau yang mau dicatat, monggo gitu. Jadi nanti anak-anak bisa membaca kembali dari file-file yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Begitu Bapak ya.
Iya, berarti di-share ya nanti ya Bu ya. Insya Allah Pak, selalu kita share setiap pagi. Siap, Ya. siap. Izin share Pak Edi, izin share. Izin share. Share yang mana nih Bu? Saya mau nge-share. Oh, silakan. Oh, Keluar dulu. Hostnya pindah dulu. Stop Bisa share. otorita. Ya, silakan. Oke. Iya, jadi nanti untuk setiap tema, sekali lagi ya Ma, apalagi di awal pembelajaran, di awal tema, jadi itu akan diberikan catatan berupa file. Oke, akan diberikan catatan berupa Contohnya, file. Pak, ya. Contohnya ini untuk saya sudah siapkan untuk bahasa Indonesia tema 1. Minggu ini akan diberikan, ya, mulai Senin nanti ya. Jadi akan seperti ini. Jadi catatannya juga nggak numpuk-numpuk, hanya pokok-pokoknya saja. Jadi kalau memang sekali lagi anak kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Kalau memang sekali lagi kalau memang terasa berat untuk ngeprint, Bu Risa saya nggak ada print. Ada tahun lalu tuh seperti itu. Bu Risa saya nggak ada print, saya ke rental nggak berani lagi Catat. seperti ini gitu. Boleh silakan, mau melatih motorik halusnya mau dicatat silahkan gitu. Tapi kalau mau di print Bu Risa, saya ribet deh kalau nulis, kasihan anaknya capek tangannya pegel. Boleh di print. Di Silahkan. filing di HP juga Nanti boleh. kalau di filing di HP mungkin kasihan nanti matanya Pusing Pedi kalau mata, dibaca ya, berulang-ulang. Agak banyak berat. ya. Itu. HP-nya juga Iya. berat. Iya. Apalagi kalau mau PH atau mau PTS berarti kan baca lagi Iya, ulang. betul. Akan lebih lebih efektif kalau di print ya seperti Print. itu. Di Nanti filing tinggal, disiapkan gituan apa namanya? nanti tinggal Lembar di- map ya, map filing map ya. atau cover gitu. nanti tinggal dikasih stabilo apa saja yang perlu penekanan lebih nanti seperti itu. Jadi untuk buku cetak memang sekolah tidak menyediakan. Sekali lagi kami hanya akan memberikan catatan dan latihan itu berupa file. Bisa berupa Word atau mungkin nanti di PDF. Jadi nggak usah khawatir, nanti di tema 1 juga sudah siap Bapak Ibu Guru. Jadi biasanya di awal tema, sekali lagi di awal tema itu akan diberikan catatan dan latihan. Oke, sambil dijelaskan nanti lewat Zoom oleh Bapak Ibu Guru. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada lagi. Bunda yang lain. Boleh Ayah. Bu, Ya. dari Mama Adifa. Oh Oh iya, iya, Mama. silakan Mama Diva. Terima kasih Bu Nining, Pak Edi, Bu Risa. Sama-sama. Ya, saya di sini cuma ingin menyampaikan bahwa selama belajar di kondisi pandemi seperti ini, saya juga sebenarnya sudah apresiasi kepada SDP Pemuda Bangsa ya. Kalau saya melihat itu dari kualitas pembelajaran ataupun kualitas yang digunakan itu sudah sangat baik. Itu sangat mendidik buat anak-anak kami untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Itu saya apresiasi banget. Nah, kemudian cuman karena kita sebagai orang tua jadi menjadi tantangan ya di masa pandemi ini, di mana kita juga orang tua yang sangat berperan di rumah untuk mendukung pembelajaran anak-anak. Mungkin bukan cuma saya sendiri, Ibu bekerja. Kadang memang saya merasakan kesulitan ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ke depannya apakah nanti dari guru-guru, wali kelas atau bidang studi lebih memberikan penegasan kepada anak-anak, kira-kira misalkan apabila ada tugas, kemudian ada waktu pengumpulannya, mungkin dari pihak sekolah atau pihak guru itu dapat memberikan waktu yang lebih ditegaskan pada anak-anak untuk jadwal pengumpulannya. Karena jujur Bu, mungkin bukan cuma anak saya yang mengalaminya ini ya. Saya itu merasa kalau saya lagi bekerja, lagi di WFO, kadang anak saya itu kadang nggak mau mengerjakan tugas, ataupun juga mengerjakan tugas tapi menunggu ibunya pulang untuk memeriksa PR-nya. Nah, ini kadang membuat saya agak kesulitan untuk itu. Nah, kadang saya tanya, ini tugasnya kapan dikumpul? Kenapa belum dikumpul? Udah jam berapa gitu ya. Jadi di situ merupakan salah satu tantangan bagi saya sebagai orang tua, mungkin ibu-ibu yang lain juga merasakan seperti itu. Mungkin dari itu saya mohon kepada guru nanti, apakah nanti ada trik atau tips untuk ditegaskan kembali kepada anak-anak agar lebih bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan mengumpulkan pada waktunya dan tidak harus menunggu orang tuanya. Overall semuanya saya sudah apresiasi kepada Sekolah Pemuda Bangsa yang sangat top dalam mendidik anak-anak selama pandemi ini. Terima kasih.
kasih Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, saya coba respons ya, Ma. Oke, untuk per bulannya ya, Ma, nanti akan mulai di-share mungkin hari besok ya, Ma, besok atau hari Senin. Jadi bentuknya seperti ini, nanti akan diberikan jurnal. Jadi silakan di-print ini untuk 1 bulan, silakan di-print ini untuk 1 bulan. Oke, ini untuk 1 bulan. Di sini akan dituliskan, ini kebetulan untuk bulan Juli cuma sedikit ya. Nanti untuk bulan Agustus dan seterusnya itu kan full. Itu full. Nah, contoh ini kemarin hari Rabu. Kemarin karena belum masuk mata pelajarannya masih MPLS. Di sini kan kegiatan pertama, hari pertama itu menentukan pokok pikiran dari informasi bacaan. Kalau anak sudah mengumpulkan, berikan checklist. Boleh di sini nanti dikasih keterangan tanggalnya, tanggal berapa deadline-nya. Jadi setidaknya ada semacam rambu gitu, ada semacam tanda gitu dari anak dan orang tua juga bahwa oh ini yang sudah dilakukan, oh ini belum, ini deadline-nya tanggal sekian gitu. Nah kemarin juga saya sudah beri penegasan ke anak bahwa setiap tugas keterampilan yang diberikan atau tugas latihan yang diberikan itu akan dikasih deadline paling lambat tanggal berapa harus biasanya dikumpulkan. seminggu ya. Nah, tergantung tingkat kesulitan dari tugas tersebut. Nah, bila mana melebihi batas waktu yang ditentukan, saya kemarin sedikit ngancam untuk ke anak-anak. Kalau melebihi waktu yang sudah ditentukan, nilai kamu akan berkurang. Oke, nilai kamu akan berkurang. Tapi bila kamu mengumpulkan tepat waktu, kamu akan dapat hak nilai sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru. Iya, kriteria yang sudah ditentukan. Jadi contoh kemarin ini 3 hari kegiatan MPLS sudah saya tuliskan. Yang pertama menentukan pokok pikiran. Di kelas saya kalau nggak salah ada 1-2 orang ya masih belum mengumpulkan. Ya sekali lagi memang kendala kita kan nggak pernah tahu ya. Nah mungkin ada orang tua yang sekali lagi kayak mama bekerja atau apa. Kita kan nggak pernah tahu ya Maya. Pasti kesulitan itu ada. Kita nggak mungkin ya namanya manusia itu lancar-lancar terus gitu. Nah pasti ada. Kita bisa memaklumi. Yang penting ada komunikasi. Sekali lagi ada komunikasi dengan guru. Bu Risa ini saya belum selesai nih, belum bisa menyelesaikan tepat waktu karena gini. Nggak apa-apa, kita paham. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Sebisa mungkin jangan stres. Saya juga tekankan ke anak-anak seperti itu. Nggak stres. Karena kalau udah stres, udah bahaya. Nah, jadi makanya kita kasih seperti ini, Mah. Nanti boleh di-print. Ini boleh di-print. Nanti yang isi anak-anak, nggak harus diketik, tulis tangan aja. Jadi apa saja, misalnya hari Senin besok ada IPA. Ngapain IPA-nya? Atau TIK-nya ngapain? Jadi ditulis. Jadi bisa juga buat kontrol mama, bisa juga buat kontrol anak juga. Wah, aku belum nih yang ini. Aku yang ini belum di checklist nih. Jadi mereka juga ada istilahnya ada merasa kewajiban yang harus diselesaikan secepatnya. Jadi nanti ini akan di-share ini untuk 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan sekali silakan difoto nanti dikirim ke guru. Boleh nanti dikirim ke guru. Silakan kita cross check. Ini udah dikerjakan tapi belum dinilai sama Bu Risa, belum dikirim misalnya seperti itu. Jadi saling cross check. Nanti makanya ketika di chat ya biasanya kita ngirim tugas via WA. Bu Risa saya udah ngirim walaupun misalnya di link YouTube misalnya tugas videonya kemarin. Bu Risa saya udah ngirim nih dikirimin link YouTube-nya misalnya. Nanti Bapak Ibu guru akan dikasih nilai. Nah, itu chatnya kalau bisa antara misalnya saya gitu misalnya dengan Mama Bintang. Jangan dihapus biar bisa ngelihat oh ini buktinya nih tanggal sekian kita udah pernah lakukan itu gitu. Walaupun ya memang resikonya itu agak penuh jadinya kolom chatnya. Setahun lah. Yang penting-penting jangan dihapus gitu. Yang penting-penting jangan dihapus gitu. Biar kita sama-sama saling cross check. Ini saya udah kok, ini saya belum gitu. Jadinya saling mengisi ya, Mah ya, saling mengingatkan. Sekali lagi kami juga kan Bapak Ibu guru maklum gitu, udah usia juga. Kadang-kadang suka pikun juga. Jadi kadang terhapus belum dinilai, jadi mohon maaf ya Bunda, kita minta kembali. Saling karena saking banyaknya file gitu yang masuk. Gitu. Apalagi kalau kita juga kadang-kadang kalau bentuknya video, kita juga kadang-kadang nge-lag tuh handphonenya gitu kan. Jadi mohon maklum, saya handphonenya jadul, jadinya kalau misalnya udah mulai yang panjang-panjang gitu, videonya panjang-panjang, agak-agak perlu waktu untuk loading gitu. Jadinya kita saling cross check aja ya Mah ya. Oke. Jadi demikian Mama Adifa sudah oke?
Udah, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi, Mama, Papa? Ada yang mau ditanyakan? Bu, mohon izin bertanya. Bu. Oh iya, Mama Jessi. Iya, makasih Bu Nining tadi penjelasannya, Bu Risa, Pak Edi. Cuman yang saya ingin tanyakan itu mengenai yang asesmen nasional tadi, Bu. Literasi dan numerasi itu apakah hanya berlaku untuk tematik atau juga untuk pelajaran matematika? Jadi diberikan bahan dulu, anak harus memecahkan sendiri caranya, baru nanti jam 9 ya kalau nggak salah tadi sama nyimak, jam 9 baru dijelaskan melalui Zoom meeting. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tugas jurnal BDR tadi, apakah itu juga berlaku untuk bidang studi yang lain atau khusus mengenai tematik dan matematika ini, Bu? Mohon penjelasannya, Ibu. Oke. Saya, Bu Nining? Boleh Bu Risa dulu, nggak apa-apa. Oke, untuk AKM atau asesmen nasional itu yang melaksanakan adalah pemerintah, Mah. Jadi bukan SDPB. Jadi kita juga belum apa ya, dari dinas belum ada informasi lebih lanjut tekniknya akan seperti apa. Yang kita tahu belum lama tuh waktu awal-awal mau tahun ajaran baru cuma dijelaskan bahwa itu akan random, siswanya dipilih random. Jadi tidak semua siswa kelas 5. Dan itu kemungkinan akan dilaksanakan tanggal 11 Oktober. Jadi kami pun hanya menyiapkan anak untuk siap dengan literasi dan numerasi. Jadi hanya pembiasaan saja. Jadi kami pun belum tahu teknisnya akan seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Kami hanya membiasakan anak untuk terbiasa, salah satunya itu memahami bacaan, itu literasi. Jadi kalau saya lihat soal-soal yang kelas 6, yang soal-soal pemahaman literasi, itu memang apa ya, bacaannya tuh panjang dan itu butuh nalar, padahal penyelesaiannya tuh simple. Sebenarnya cuman intinya cuman misalnya 6 kali 5 tambah 2, cuma gitu. Intinya seperti itu. Cuma tuh diajak anak tuh untuk diajak berpikir kritis. Panjang sekali itu. Bisa satu paragraf itu penjelasan soalnya. Dan memang dibutuhkan pemikiran yang kritis, nalar dari anak-anak. Jadi untuk teknisnya kami belum tahu akan seperti apa. Kami hanya menyiapkan bahwa mereka harus terbiasa membaca. Karena dari membaca kan melatih penalaran kita dari membaca. Jadi seperti itu, kami hanya menyiapkan saja. Nah, kemudian untuk jurnal itu berlaku untuk semua bidang studi, nggak apa-apa diisi aja. Misalnya untuk Senin akan ada tematik, misalnya Senin itu kan ada IPA dan TIK. Ditulis di TIK tugasnya apa? Misalnya membuat PowerPoint. Biasanya TIK tuh nggak pakai nggak pakai catatan atau buku tulis. Biasanya bentuknya langsung file, dikirimnya juga file sama Pak Sidik, tugasnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa, apalagi TIK biasanya seminggu sekali kan, baru dikirim, suka lupa. Apalagi kalau udah kelewat, aduh udah pusing gitu, udah siang gitu, udah pusing harus istirahat gitu. Besok aja ngerjainnya gitu. Itu suka lupa gitu. Akan lebih baik kalau ditulis gitu. Apalagi kalau bidang studi kan kadang-kadang tidak melakukan Zoom, tidak mengingatkan anak setiap hari, mengingat banyaknya banyaknya kelas yang harus mereka ajar gitu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 terutama TIK, terus juga bahasa Inggris. Jadi akan lebih baik kalau seandainya dituliskan saja tugasnya apa gitu, termasuk bidang studinya. Ya, Mah ya? Ya. Mungkin akan saya tambahkan sedikit kali Bu Risa. Untuk Mama Jessi. Kalau yang namanya literasi, numerasi itu kan udah pasti nanti ada numerasi, matematika juga ada di dalamnya gitu ya, Mama Jessi. Tapi jangan takut bahwa mungkin kayak pertanyaannya seperti inilah, yang gampang-gampang tapi agak berbobot gitu ya. Misalnya 1 tambah 1 dikali 0 sama dengan berapa gitu. Itu aja Bu. Nggak terlalu susah, nggak terlalu sulit-sulit gitu ya. Cuma memang nanti tergantung pada penalaran anak. Terus bagaimana nanti belajarnya? Iya, ada juga yang soal jadi cerita tidak hanya penyelesaiannya kalimat matematikanya, tetapi terlebih dahulu dibentuk dalam soal cerita yang bulat-bulat gitu Bunda. Gitu. Jadi tingkatnya lebih tinggi sedikit gitu saja. Sebenarnya sama sih, nggak jauh. Kira-kira begitulah Bu. Terus kemudian kalau misalnya matematika gimana Pak? Ini kalau misalnya suruh belajar sendiri dulu, nggak mungkin, kayaknya berat gitu. Kan kita sudah banyak juga ya Bu Media, mau dari YouTube belajarnya dulu sebelum gurunya kan gitu. Kalau terus kemudian tetap nggak bisa juga. Ya itu
melatih nalar anak aja. Kalau misalnya toh akhirnya nggak bisa juga ya nanti kita akan bahas di Zoom. Jadi kita akan berikan kesempatan buat mereka dulu, kemudian kita akan bahas juga di Zoom. Pada saat nanti di Zoom, mudah-mudahan ketika mereka masih nggak bisa juga, ada kesempatan buat mereka untuk belajar bersama kami via misalnya tadi yang sudah sampaikan Bu Ning, yang tadi kalau misalnya udah terpaksa banget via misalnya video call, boleh Bu, nggak masalah. Kita ibaratnya 1-1 gitu, 1 lawan 1 guru dengan anak, misalnya bisa nggak masalah Bu. Atau Yang penting dikumpulkan bisa nanti Pak Edi yang ada WA kita ya, gitu. ya kira-kira begitulah. Atau lewat WA, via WA, atau lihat via yang lain kita misalnya, Pak bikin videonya dong, saya ini bisa, mudah-mudahan seperti itu Mama Jessi. Itu aja dari kita. Oke. Mungkin ada lagi Bu Ning. Mohon izin Pak, mungkin sedikit sharing aja. Kalau dulu waktu di kelas 4 itu dibentuk kelompok-kelompok. Jadi kalau dulu kebetulan Jessi itu sama Pak Asep ya. Jadi satu kelompok itu berisi 4 orang. Jadi 4 orang itu nggak tiap hari sih, ada waktu tertentu di malam hari itu ada video call gitu. Jadi semacam kayak les atau gimana ya bahasanya seperti itu. Mungkin bisa lebih untuk memudahkan, misalkan kalau misalkan mau tanya sendiri kan mungkin si anak malu ya, mungkin apa bisa seperti itu dibentuk per kelompok, satu kelompok berapa anak, nanti mungkin kelompok ini jadwalnya hari Senin malam setelah maghrib atau itu nanti video call berempat gitu, berlima dengan Pak gurunya gitu. Ya, bisa jadi tambahan masukan itu Bu Koordinator. Maaf, terima kasih Bu Nining, Bu Risa, Pak Edi, penjelasannya sangat jelas. Baik, sedikit menambahkan saja. Jadi intinya tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi mungkin memang ada satu perubahan sedikit ya Bunda ya. Untuk kelas 5, intinya tidak di fit call ya Bunda ya, intinya tidak di situ. Inti pembelajarannya secara umum yang kita pakai adalah Zoom. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kita juga akan melakukan fit call ya Bunda ya, ketika nanti memang ada hal-hal yang memang membutuhkan kita harus fit call, jadi tidak secara umum kita berikan. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, mungkin ada siswa yang belum paham, silahkan nggak apa-apa fit call, kalau misalnya ini bisa ngajak temennya, boleh. Selama ini kita memang membentuk kelompok belajar ya Bu Risa ya, kemarin ya, untuk tahun ini mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan juga. Jadi misalnya contoh, kita bentuk kelompok belajar, dari satu kelompok itu mungkin ada yang belum jelas, mungkin bisa saling bertanya di kelompok tersebut. Ketika nanti sudah tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dalam satu kelompok tersebut, bolehlah salah satu mewakili, Bu, boleh nggak kelompok aku dijelasin kembali? Begitu ya Bunda ya. Jadi intinya kita belajar secara umumnya dengan Zoom, dan fit call nanti bisa kita lakukan pada saat memang ada yang perlu kita tambahkan. Gitu. Ya, gitu saja Mama Jessi ya. Terima kasih Ibu penjelasannya. Sama-sama. Mungkin ada lagi sebelum ditutup? Dari Bunda yang lain, Ayah Bunda silahkan. Sebelum kita akhiri Pak Edi, Bu Risa, sudah lumayan. Iya. Cukup? Sudah, kalau sudah tidak ada, Bunda hanya mengingatkan kembali, mohon kerjasamanya, mudah-mudahan kita selalu sinergi ya. Mohon selalu dipantau putra-putrinya, walaupun mungkin di tengah kami sangat memahami kesibukan Ayah Bunda, terutama yang bekerja di luar rumah ya, pastinya sangat memahami. Mudah-mudahan selalu terjadi komunikasi antara Bapak Ibu guru dengan Ayah Bunda, demi kelancaran proses pembelajaran di kelas 5 tahun ini. Jadi mohon dukungannya, motivasinya, bantuannya, kerjasama, semuanya kami butuhkan. Karena jujur saja, kalau saat ini saya menganggap jujur aja bahwa guru nomor 1 adalah saat ini Ayah Bunda, yang di rumah lebih sibuk dari Bapak Ibu gurunya. Ya. Dan Bapak Ibu guru ini insya Allah akan tunggu, bahkan bukan dari jam 00 sampai jam 00 kembali. Namun secara pribadi ini saya mohon maaf sekali ya Bunda, ketika ada anak yang sudah mengumpulkan di atas jam 11, mohon maaf sekali Bunda, ketika saya buka, saya juga merasa
kasihan dia kalau saya jawab sekarang gitu ya, karena nanti takut mengganggu ketika dia sudah mengirim. Dan mohon maaf Bapak Ibu guru pastinya kan tidak selalu pegang HP. Ketika nanti buka HP malam sebelum tidur, iya si A, si B ngirim ini mungkin belum sempat membahas mungkin dengan ucapan terima kasih dan sebagainya. Mohon dimaklumin ya Bunda, nanti akan kita balas keesokan harinya. Itu saja ya Bunda ya. Terima kasih Pak Edi, kita kembalikan ke hostnya lagi. Oke, baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, bisa tanyakan kembali kepada kami via WA sendiri gitu ya, atau nanti kita akan sampaikan recordnya dari hasil rapat hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk mengingat kembali. Begitu dari kami, kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bu Risa. Silakan Bu Risa. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Bapak Ibu, Mama Papa yang hebat di kelas 5 semuanya. Terima kasih atas atensinya yang luar biasa. Semoga setahun ke depan kita bisa jadi tim yang solid, tim yang luar biasa, bisa membimbing anak-anak kita menjadi lebih baik. Karena tujuannya pasti ingin lebih baik, dan lebih baik. Tidak ada yang ingin lebih buruk gitu ya. Pasti inginnya lebih baik. Jadi kita sama-sama marilah kita berdoa. Semoga perjalanan kita 1 tahun ke depan akan berjalan lancar dan dimudahkan. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, dipersilakan. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan hingga detik ini. Terima kasih Kau berikan kami kelancaran dalam mengikuti kegiatan hari ini. Jagalah selalu orang-orang yang kami sayang dimanapun mereka berada. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan untuk anak kami, anak didik kami yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran dimulai Senin nanti. Berikan mereka kemudahan, kelancaran, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak kebanggaan orang tua. Ya Allah, kami serahkan semuanya kepadamu. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Risa dan Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yang lain. Mohon izin. Ya,